Untuk latar belakang, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di beberapa negara telah mendorong meningkatnya permintaan komoditas perikanan dari waktu ke waktu. Indonesia, sebagai negara maritim, memiliki potensial terbesar di bidang produk perikanan. Salah satu produk perikanan di Indonesia ialah budidaya ikan air laut, air payau maupun air tawar. Di dalam budidaya ikan, pakan memegang peranan penting karena berpengaruh pada pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Pakan yang diberikan bisa berupa pakan alami ataupun buatan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana metode dalam menentukan terdapat atau tidaknya pengaruh jumlah pakan dan jenis ikan terhadap pertambahan berat bibit ikan. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh jumlah pakan dan jenis ikan terhadap pertambahan berat bibit ikan. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis yang pertama, H0 jumlah pakan tidak berpengaruh terhadap pertambahan berat ikan, dan H1 jumlah pakan berpengaruh terhadap pertambahan berat ikan. Sedangkan hipotesis yang kedua, H0 jenis ikan tidak berpengaruh terhadap pertambahan berat ikan, dan H1 jenis ikan berpengaruh terhadap pertambahan berat ikan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui metode dalam menentukan terdapat atau tidaknya pengaruh jumlah pakan dan jenis ikan terhadap pertambahan berat bibit ikan. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh jumlah pakan dan jenis ikan terhadap pertambahan berat bibit ikan. Manfaat penelitian. Yang pertama, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang statistik dalam melakukan pengujian dan bidang budidaya perikanan melalui implementasi eksperimen. Memberikan informasi ilmiah kepada pembaca agar lebih efisien dalam melakukan eksperimen dan penelitian selanjutnya. Tinjauan pustaka, yaitu jenis-jenis ikan. Yang pertama ada ikan lele. Ikan lele adalah salah satu jenis ikan air tawar yang digolongkan ke dalam ikan bertulang sejati. Ikan lele sendiri dicirikan dengan tubuhnya yang licin, pipih memanjang, dan mempunyai sungut di sekitar mulutnya. Pakan ikan lele yang baik adalah pakan yang mengandung food conversion ratio atau FCR. FCR sendiri merupakan rasio jumlah pakan berbanding dengan pertumbuhan daging. Semakin kecil nilai FCR, maka kualitas dari pakan akan semakin baik. Yang kedua ada ikan nila. Ikan nila merupakan ikan tropis yang hidup di perairan hangat yang berasal dari benua Afrika. Dia memiliki sifat cepat tumbuh dan berkembang biak pada umur yang masih muda, sekitar usia 3,6 bulan. Ikan nila membutuhkan pakan sebanyak 3% dari bobot tubuh setiap harinya. Pemberian pakan pada ikan nila bisa dilakukan pagi dan sore hari. Selain itu, dianjurkan untuk mengukur berat badan ikan nila setiap 2 minggu sekali agar pakan yang diberikan bisa menyesuaikan. Yang ketiga ada ikan bawal. Ikan bawal merupakan salah satu komoditas perikanan dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Pemberian pakan pada ikan bawal dilakukan dengan menebarkan pakan secara merata ke seluruh permukaan air dengan tujuan agar semua ikan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh makan. Agar pemberian pakan sesuai dengan kebutuhan, dianjurkan setiap 2-3 minggu sekali dilakukan sampling terhadap berat ikan, lalu dihitung bobot rata-ratanya. Yang keempat ada ikan gurami. Ikan gurami adalah ikan yang memiliki habitat di air tawar. Pemberian pakan ikan gurami dianjurkan yaitu dilakukan sebanyak 2 kali pada pagi dan sore hari. Agar pertumbuhan ikan gurami maksimal, maka diperlukan pakan yang memiliki kandungan protein sebesar 25%. Yang terakhir ada ikan mas. Ikan mas selama ini dikenal sebagai komoditi dengan nilai ekonomi yang tinggi. Persebaran dari ikan mas hampir melingkupi seluruh wilayah di Indonesia. Ikan mas sendiri juga dikenal dengan nama ikan karper. Pakan ikan mas berupa pelet dengan kadar protein 25%. Jumlah pakan yang dibutuhkan setiap harinya adalah 4% dari bobot tubuhnya dan frekuensi pemberian pakan sebanyak 3 kali sehari. Jumlah pakan yang diberikan tentu berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan. Bila pakan yang diberikan kurang dari yang dibutuhkan, maka pertumbuhan ikan akan menjadi sangat lambat. Pada ikan karnivora, kekurangan pakan dapat menyebabkan ikan menjadi kanibal. Namun jika berlebihan, maka akan terjadi penumpukan sisa pakan dan menyebabkan menurunnya
Definisi rancangan percobaan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Hanafiya pada tahun 2004, pola atau tata cara penerapan tindakan-tindakan, perlakuan dan non-perlakuan dalam suatu percobaan pada kondisi atau lingkungan tertentu yang kemudian menjadi dasar penataan dan metode analisis statistik terhadap data hasilnya yang disebut rancangan percobaan atau experimental design. Yang kedua, menurut Suyana 1991, rancangan percobaan merupakan langkah-langkah lengkap yang perlu diambil jauh sebelum eksperimen dilakukan, agar data yang semestinya diperoleh sehingga akan membawa kepada analisis objektif dan kesimpulan yang rancangan acak kelompok. Bentuk umum dari rancangan acak kelompok adalah YIJ sama dengan mu plus tau I plus beta J plus epsilon IJ, di mana I sama dengan 1, 2 sampai T dan J sama dengan 1, 2 sampai K. YIJ adalah pengamatan pada perlakuan ke I dan kelompok ke J. Mu adalah rata-rata umum, tau I adalah pengaruh perlakuan ke I, beta J adalah pengaruh kelompok ke J, dan asumsi epsilon IJ berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi sigma kuadrat. Hipotesis untuk pengaruh perlakuan. H0 adalah tau I sama dengan tau T sama dengan 0, atau perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Dan H1-nya adalah paling sedikit ada 1 I di mana tau I tidak sama dengan 0. Sedangkan hipotesis untuk pengaruh kelompok yaitu H0 adalah beta J sama dengan beta K sama dengan 0, di mana kelompok tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Dan H1-nya adalah paling sedikit ada 1 J di mana beta J tidak sama dengan 0. Berikut adalah tabulasi data untuk rancangan acak kelompok lengkap dan tabel analysis of variance atau ANOVA untuk rancangan acak kelompok lengkap. Statistik uji F hitung perlakuan diperoleh dari kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah error mengikuti sebaran F dengan derajat bebas pembilang sebesar T-1 dan derajat bebas penyebut sebesar T-1 dikali K-1. Jika nilai F hitung lebih besar dari F alfa, derajat bebas 1, derajat bebas 2, maka hipotesis 0 ditolak dan berlaku sebaliknya. Nilai F hitung kelompok diperoleh dari kuadrat tengah kelompok dibagi kuadrat tengah error mengikuti sebaran F dengan derajat bebas pembilang sebesar K-1 dan derajat bebas penyebut sebesar T-1 dikali K-1. Jika nilai F hitung lebih besar dari F alfa, derajat bebas 1 dan derajat bebas 2, maka hipotesis 0 ditolak dan berlaku sebaliknya. Metode penelitian. Dalam metode penelitian terdapat pendekatan dan jenis penelitian. Yang pertama, menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ialah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, analisis, dan kesimpulan sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, penghitungan, rumus, dan kepastian data numerik. Yang kedua, menggunakan jenis penelitian kausal komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat atau pengaruh dari jenis ikan dan jumlah pakan terhadap pertambahan berat badan ikan. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan produksi bibit ikan di Balai Bersih Ikan Purwokondo dari bulan Januari sampai April 2014. Sedangkan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah 20 bibit ikan yang terdiri dari 4 bibit ikan lele, 4 bibit ikan nila, 4 bibit ikan bawal, 4 bibit ikan gurami, dan 4 bibit ikan mas. Sumber data. Sumber data berasal dari jurnal karya Bayu Satria Adinugraha dan Taswati Nova Wijayaningrum yang berjudul Rancangan Acak Lengkap dan Rancangan Acak Kelompok pada Bibit Ikan. Jenis data yaitu data sekunder hasil pengamatan instansi pada bulan Januari sampai April 2014 yang diperoleh dari jurnal karya Bayu Satria Adinugraha dan Taswati Nova Wijayaningrum yang berjudul Rancangan Acak Lengkap dan Rancangan Acak Kelompok pada Bibit Ikan. Dan juga terdapat variabel bebas pada penelitian ini yaitu jenis ikan dan jumlah pakan, dan variabel terikatnya yaitu pertambahan berat. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Kami menyajikan deskripsi data sebagai berikut. Di sini kami mengelompokkan jenis ikan menjadi 5,
yaitu lele, nila, karper, bawal, gurami. Dan kami mengelompokkan perlakuan, yaitu jumlah pakan menjadi 4, diantaranya adalah 0,25 kilo, 0,5 kilo, 0,75, dan 1 kilo. Sebelum melakukan uji ANOVA 2 arah, kita harus memenuhi terlebih dahulu asumsi-asumsinya. Di antaranya adalah yang pertama, error harus berdistribusi normal, sehingga kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Hipotesisnya adalah H0, error berdistribusi normal, H1, error tidak berdistribusi normal. Kriteria pengujiannya, H0 ditolak jika signifikansi kurang dari sama dengan alfa 5%, dan H0 diterima jika signifikansi lebih dari alfa 5%. Nah, dari output SPSS yang kami dapat, di sini signifikansinya adalah 0,95 sehingga lebih dari alfa 5%. Sehingga H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa error berdistribusi normal. Kemudian kita harus memenuhi asumsi yang kedua, yaitu error bersifat homogen. Varians error bersifat homogen. Sini kami melakukan uji homogenitas dengan uji Levene dengan hipotesisnya. Yang pertama, hipotesis uji homogenitas berdasarkan kelompok, yaitu H0-nya variansi error dari setiap kelompok sama dan H1 paling sedikit ada satu dari semua variansi error kelompok yang berbeda. Kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak jika signifikansi kurang dari sama dengan alfa 5% dan H0 diterima jika signifikansi lebih dari alfa 5%. Nah, dari hasil uji dengan menggunakan SPSS didapat signifikansi 0,123 untuk kelompok. Dari sini dapat disimpulkan bahwa variansi error dari masing-masing kelompok bersifat homogen. Kemudian adalah uji homogenitas berdasarkan perlakuan. H0-nya adalah variansi error dari setiap perlakuan adalah sama atau homogen. Dan H1-nya adalah paling sedikit ada satu dari semua variansi error yang memiliki perlakuan yang berbeda. Kriteria pengujian, H0 ditolak jika signifikansi kurang dari sama dengan alfa 5% dan H0 diterima jika signifikansi lebih dari alfa 5%. Dari output SPSS yang kami dapat, signifikansi untuk uji homogenitas berdasarkan perlakuan adalah sebesar 0,089. Artinya, variansi error dari masing-masing perlakuan adalah homogen. Selanjutnya, kami juga melakukan uji on sample t-test untuk menguji apakah min sama dengan 0. Hipotesisnya H0 min sama dengan 0 dan H1 min tidak sama dengan 0. Kriteria pengujiannya, H0 ditolak jika signifikansi kurang dari sama dengan alfa 5% dan H0 diterima jika signifikansi lebih dari alfa 5%. Berdasarkan output yang kami dapatkan dari SPSS, didapat min-nya adalah sebesar 0 dengan signifikansi 1, yaitu lebih dari alfa 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata galat sama dengan 0, sehingga memenuhi asumsi. Selanjutnya adalah terkait uji independensi galat. Dari output SPSS tersebut dapat dilihat bahwa plot antara galat dan juga nilai respon menyebar atau tidak membentuk suatu pola, sehingga galatnya bersifat independen. Setelah melakukan sejumlah uji asumsi, sekarang kita melakukan uji ANOVA 2 arah. Hipotesisnya adalah yang pertama, hipotesis mengenai pengaruh jumlah pakan terhadap pertambahan berat ikan. H0-nya, tidak ada perbedaan rata-rata pertambahan berat ikan untuk jumlah pakan. H1, paling sedikit ada satu rata-rata pertambahan berat ikan yang berbeda untuk jumlah pakan, di mana tau I tidak sama dengan 0 dengan I 1-4. Hipotesis mengenai pengaruh jenis ikan terhadap berat ikan, yaitu H0, tidak ada perbedaan rata-rata pertambahan berat ikan untuk jenis ikan, dan H1, paling sedikit ada satu rata-rata berat ikan yang berbeda untuk jenis ikan. Nah, di sini ada tabel analisis variansi 2 arah. Dapat untuk signifikansi jenis ikan adalah 0 dan signifikansi pakan adalah 0,004.
Nah ini hasil pengujian perlakuan atau jumlah pakan tersebut berdasarkan hasil output diperoleh signifikansi 0,004 kurang dari alfa 5% sehingga H0 ditolak. Jadi dapat diinterpretasikan bahwa jumlah pakan berpengaruh terhadap pertambahan berat ikan usia 70 hari di Balai Benih Ikan Purwogondo, Kabupaten Kendal pada bulan Januari sampai April 2014. Hasil pengujian kelompoknya adalah diperoleh signifikansi 0, artinya sangat signifikan sehingga H0 ditolak, dan dapat diinterpretasikan bahwa jenis ikan berpengaruh terhadap pertambahan berat ikan usia 70 hari di Balai Benih Ikan Purwogondo, Kabupaten Kendal pada bulan Januari sampai April 2014. Karena jenis ikan dan juga jumlah pakan keduanya memiliki pengaruh atau memiliki perbedaan rata-rata, sehingga selanjutnya adalah kita melakukan uji post hoc. Kita melakukan uji post hoc dengan menggunakan uji 2K. Nah, di sini didapatkan dua subset. Subset 1 adalah kelompok dengan rata-rata yang tidak berbeda nyata yang terdiri dari jenis ikan gurame ini memiliki rata-rata yang berbeda dengan jenis ikan yang lainnya, yang mana berada pada subset 2. Nah, rata-rata pertambahan berat ikan tertinggi adalah pada jenis ikan lele, yaitu dengan rata-rata pertambahan 24,8. Selanjutnya, nah ini untuk pakan, jumlah pakan. Berdasarkan output uji post hoc menggunakan uji 2K, didapat dua subset. Subset 2 adalah kelompok dengan rata-rata tidak berbeda nyata, yang terdiri dari jumlah pakan 0,5, 0,75, dan 1 kilo. Sedangkan jumlah pakan 0,25 memiliki rata-rata yang berbeda dengan jumlah pakan lainnya, yang mana berada pada subset 1. Dan rata-rata pertambahan berat ikan tertinggi adalah pada jumlah pakan 1 kilo dengan rata-rata pertambahan berat 19,6 ons. Nah ini efisiensi relatif untuk menguji apakah dengan menggunakan RAK itu sesuai untuk penelitian ini. Jadi di sini diperoleh efisiensi relatif sama dengan 4,679357, artinya untuk memperoleh sensitivitas RAL sama dengan RAK, maka ulangan yang digunakan dalam RAL harus 4,679357 kali ulangan RAK. Jadi, penelitian ini akan lebih baik jika menggunakan RAK. Selanjutnya kami akan menunjukkan demo SPSS yang sudah kami lakukan sebelumnya. Yang pertama, kami akan menguji normalitas dari error. Nah, di sini res_i ini adalah error yang sudah kami dapatkan. Pertama, kami ke analyze, kemudian non-parametric test, kemudian satu sampel Kolmogorov-Smirnov ini, kemudian yang diuji adalah residu. Options tidak perlu ya, kemudian klik OK. Didapat signifikansi 0,95. Kemudian yang kedua adalah uji homogenitas error. Analyze, descriptive statistics, kemudian explore. Dependent list-nya ini adalah residu, kemudian faktor list-nya adalah jenis ikan dan pakan. Options tidak perlu. Plots, ini kita klik power estimations. Oke. Nah, di sini test of homogeneity of variance dengan menggunakan uji Levene didapat signifikansi 0,123 untuk jenis ikan. Kemudian untuk jumlah pakan didapat signifikansi 0,089. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa untuk perlakuan maupun kelompok keduanya memiliki varians yang homogen untuk errornya. Selanjutnya adalah kita perlu menguji mean error sama dengan 0. Caranya, analyze, kemudian compare means, one sample t-test, kita uji untuk residunya. Test value 0 karena kita menginginkan menguji apakah error mean suatu error itu sama dengan 0. Oke. Nah, di sini didapat mean error sama dengan 0 dengan signifikansi 1, artinya sangat signifikan. Sehingga kesimpulannya adalah mean error sama dengan 0. Selanjutnya kita perlu menguji independensi galat. Caranya adalah dengan membuat plot antara nilai respon dengan residu. Jika plotnya nanti tidak berpola, maka dapat disimpulkan bahwa galatnya itu independen. Caranya di SPSS ini kita klik graph, kemudian legacy dialog, kemudian kita ke scatter, simple. Nah, di sini untuk y-axis-nya itu sumbu y-nya adalah berat dan x-axis-nya itu residu. Kita klik OK. Didapat ini hasil scatter plot. Jadi di sini polanya tidak ada, datanya menyebar, artinya residu bersifat independen. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan uji ANOVA. Caranya adalah dengan analyze, general linear model, univariate, dependent variabelnya ini berat, kemudian fix faktornya ini jenis ikan dan juga pakan. Untuk model kita ke custom, kemudian kita pilih jenis ikan dan juga pakan. Untuk kontras, ini tidak perlu diisi. Kemudian untuk plot juga tidak perlu. Post hoc, kita pilih keduanya. Kita pilih uji 2K, kemudian continue. Save ini tidak perlu. Tapi sebenarnya untuk menampilkan residu tadi, kita pilih unstandardized residual. Jadi kita klik saja. Untuk options ini kita pilih jenis ikan dan juga pakan. Karena kita tadi sudah melakukan uji homogenitas sehingga kita tidak perlu mencentang homogenitas di sini. Continue. Oke. Nah, Sisi keduanya berpengaruh terhadap pertambahan berat bibit ikan. Karena keduanya berpengaruh, maka kita selanjutnya adalah menguji post hoc. Nah, ini adalah hasil uji post hoc dengan menggunakan uji 2K untuk jenis ikan. Nah, di sini yang ada tanda bintangnya artinya perbedaan rata-ratanya signifikan. Misal untuk lele dan nila ini perbedaan rata-ratanya signifikan, begitu juga dengan lele dan karper, lele dan bawal, dan juga lele dan gurame. Untuk nila dan lele ini signifikan perbedaannya, kemudian karper dan lele juga signifikan, kemudian bawal dan lele signifikan, gurame dan lele perbedaannya juga signifikan. Untuk lele ini berada pada kelompok yang berbeda dengan gurame, karper, bawal, dan nila. Artinya lele ini memiliki rata-rata yang paling berbeda di antara keempat jenis ikan yang lain. Kemudian untuk jenis pakan, untuk pakan 0,25 kg dengan 0,5 ini memiliki rata-rata yang berbeda secara nyata. Kemudian ini juga 0,5
0,25 juga berbeda secara nyata, perbedaan rata-ratanya. Untuk 0,75 dan 0,25 memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan juga, dan untuk 1 dan 0,25 ini juga memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan. Kemudian ini adalah pengelompokan. Di sini pakan 0,25 kilo berada pada subset yang tersendiri yang berbeda dengan pakan 0,5, 0,75, dan 1 kilo. Artinya, pakan 0,25 kilo ini memiliki perbedaan rata-rata yang paling berbeda, memiliki rata-rata yang paling berbeda di antara ketiga pakan yang lainnya. Dan di tabel ini juga kita bisa 1 kilo memiliki rata-rata yang paling besar di antara yang lainnya, yaitu sebesar 19,6. Sehingga kesimpulannya adalah rata-rata 1 kilo ini merupakan jumlah pakan 1 kilo ini merupakan jumlah pakan yang terbaik karena memiliki rata-rata yang paling besar. Mungkin cukup untuk demo SPSS-nya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa jenis ikan berpengaruh terhadap pertambahan berat ikan. Dengan rata-rata pertambahan berat ikan terbaik berdasarkan jenis ikan adalah jenis ikan lele dibandingkan dengan jenis ikan lainnya. Selanjutnya, jumlah pakan juga berpengaruh terhadap pertambahan berat ikan. Rata-rata pertambahan berat ikan terbaik berdasarkan jumlah pakan adalah pada jumlah pakan 1 kilo. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, agar bibit ikan terlihat baik dan unggul, terutama pada berat bibit ikan, yaitu perlu memperhatikan jumlah pakan yang diberikan pada bibit ikan tersebut. Karena semakin banyak jumlah pakan yang diberikan pada bibit ikan, maka semakin besar pula berat pada bibit ikan tersebut. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapat bahwa ikan lele memiliki rata-rata pertambahan berat terbanyak dan memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan dengan jenis ikan yang lain, sehingga produksi ikan lele sebaiknya dipertahankan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.